Nah, halo anak-anak. Jumpa lagi dalam pembelajaran kita di kelas fisika hari ini. Dan hari ini kita akan belajar tentang usaha dan daya. Nah, ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, hubungan antara usaha, daya, dan perpindahan. Dan juga yang berikutnya adalah daya. Nah, di pertemuan kita pada minggu-minggu sebelumnya, Pak sudah jelaskan tentang usaha dan daya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas soal, tapi Pak akan mereview kembali sedikit tentang usaha. Nah, menurut kalian, apa itu usaha? Usaha adalah suatu tindakan atau kerja yang dilakukan manusia untuk membuat suatu perubahan. Nah, itulah yang disebut dengan usaha. Usaha dapat bernilai positif dan juga usaha dapat bernilai negatif. Usaha yang bernilai positif yaitu usaha yang bekerja sesuai dengan atau searah dengan perubahan dari benda tersebut. Sedangkan usaha yang bernilai negatif yaitu usaha atau kerja yang berlawanan arah dengan perubahan dari benda tersebut. Nah, secara matematis, usaha dapat dirumuskan dengan W sama dengan F kali S, di mana W itu adalah usaha dengan satuannya adalah Joule, F ini adalah gaya dengan satuan Newton, dan S adalah perubahan satuannya meter. S-nya S kecil ya anak. Nah, jika kita buat dalam segitiga ajaib, maka akan seperti ini. Nah, kalau yang ditanya adalah usaha, maka kita tutup W-nya, sehingga rumusnya menjadi W sama dengan F kali S. Sedangkan kalau yang ditanya adalah gaya, maka kita tutup F, sehingga F sama dengan W per S. Dan jika yang ditanya adalah perubahan, maka kita tutup S-nya sehingga rumusnya menjadi W per F. Ya. Oke, kita langsung contoh soal nomor 1. Seorang pedagang buah mendorong gerobak dengan gaya tetap 300 Newton sejauh 1 km. Usaha yang dilakukan untuk memindahkan gerobak tersebut adalah... Nah, yang pertama kita harus ketahui dulu besaran-besaran apa yang ada di dalam soal. Yang pertama yaitu gaya. Gayanya sebesar 300 Newton dan juga perpindahannya itu sejauh 1 km. Nah, 1 km sama dengan 1000 meter. Kenapa meter? Karena satuannya adalah meter. Yang ditanya adalah W atau usahanya. Maka W sama dengan F kali S. Kita substitusi nilai F dan S ke dalam rumus, di mana F ini adalah 300 dan S nilainya 1000 meter. Sehingga 300 dikali 1000 hasilnya adalah 300.000 Joule. Atau sama dengan 300 kilojoule. Ya, itu untuk nomor 1. Nomor 2, kita akan membahas soal tentang hubungan usaha dan gaya. Perhatikan, 3 orang anak mencoba mendorong akuarium dengan gaya seperti pada gambar di bawah ini, sehingga akuarium berpindah sejauh 2 meter. Usaha yang dilakukan oleh ketiga resultan gaya tersebut adalah itu ya. Maka kita harus ketahui dulu F1-nya ini ke arah kiri ya, nilainya adalah 15 Newton. F2-nya juga ke arah kiri, nilainya 20 Newton, perhatikan anak panahnya. Dan F3-nya ke arah kanan sebesar 15 Newton. Dan perpindahannya sejauh 2 meter. Yang ditanya adalah usaha yang dilakukan oleh ketiga resultan gaya tersebut. Nah, kita masukkan rumusnya W sama dengan F kali S, di mana F itu adalah gaya dan diketahui di sini gayanya ada 3. Nah, untuk membuat gayanya menjadi 1 atau gaya totalnya yang bekerja, maka kita harus selesaikan dulu gayanya ini. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Di pertemuan-pertemuan Pak sebelumnya, Pak sudah pernah jelaskan tentang resultan gaya. Nah, untuk menjelaskannya kita gunakan sigma ya. Sigma di sini artinya adalah pencurahan gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda. Sigma F sama dengan F1 tambah F2 dikurang F3. Kenapa?
Karena F1 dan F2 ini searah, sedangkan F3 ini berlawanan arah. Nah, sehingga menjadi F1 tambah F2 kurang F3. Kemudian kita masukkan nilainya, 20 Newton ditambah 15 Newton dikurang 15 Newton, hasilnya adalah 20 Newton ke arah kiri. Setelah kita dapat nilai F-nya, jadi resultan gaya yang bekerja pada ukur ini adalah sebesar 20 Newton ke arah kiri. Setelah kita dapat resultan gayanya, kita masukkan ke dalam rumus, di mana W sama dengan F kali S, F sama dengan 20 Newton dikali dengan S. 2 meter sama dengan 40 Joule. 20 dikali 2 sama dengan 40 Joule. Ya, itu untuk soal nomor 2. Kemudian soal nomor 3, sebuah kotak mendapat gaya ke kanan sebesar 36 Newton dan mendapat gaya ke kiri sebesar X Newton, sehingga kotak bergeser ke kanan sejauh 5 meter. Jika usaha total yang bekerja pada kotak adalah 120 Joule, maka nilai X adalah titik-titik. Nah, diketahui yang pertama, F gaya ke kanan sebesar 36 Newton. Gaya ke kiri, X Newton atau kita belum ketahui. Dan usaha yang bekerja atau usaha total yang bekerja pada kotak tersebut sebesar 120 Joule dengan perubahannya, kedudukannya yaitu 5 meter. Yang ditanya adalah gaya ke kiri sebesar berapa? Nah, kalau rumusnya W sama dengan F kali S, kalau yang ditanya F, maka F sama dengan W dibagi S. Nah, nilai W-nya dan S-nya sudah ada nilai, maka kita substitusi nilainya ke dalam rumus. Sehingga W nilainya 120 dibagi S nilainya 5, maka 120 dibagi 5 hasilnya adalah 24 Newton. Jadi F ini adalah 24 Newton, tapi F ini bernilai F totalnya ya. Nah, untuk mencari F ke kiri, maka kita kurangi. Sehingga F kiri sama dengan F kanan dikurang F yang didapat. Ya, kenapa kita kurangkan? Karena nilainya ini atau gaya yang bekerja itu berlawanan arah. Yang satunya ke kanan, yang satunya ke kiri. Nah, sehingga nilai gaya ke kanannya adalah 36 dikurang 24 Newton. Hasilnya adalah 12 Newton. Jadi, gaya yang bekerja ke arah kiri sebesar 12 Newton. Ya, ini adalah soal-soal terkait usaha. Ada juga soal yang ditanya S-nya. Kalau tadi kita sudah bahas W dan juga F, ada soal juga yang ditanya S dan bisa dikaitkan dengan rumus-rumus lainnya. Ya, berikutnya kita akan belajar tentang daya. Nah, apa itu daya? Daya adalah besar usaha yang dilakukan gaya dalam waktu 1 sekon. Daya dirumuskan dengan P sama dengan W per T atau P sama dengan E per T. Jadi, P ini adalah daya, satuannya watt, W ini adalah usaha, satuannya joule, dan T adalah waktu, satuannya sekon, dan E ini adalah energi, ya, satuannya joule. Nah, 1 kilowatt atau yang biasa kita singkat 1 kW, nilainya adalah 1000 watt. Sedangkan 1 megawatt atau MW sama dengan 1 juta watt. Ya, ini watt di sini ya. Berikutnya adalah 1 HP. Ya, kalau bagi kalian yang belum mengetahui HP ini apa, HP itu adalah horsepower. Jadi 1 HP nilainya sama dengan 746 watt. HP ini bisa kita sebut juga atau nama lainnya itu adalah tenaga kuda, ya. Itu dalam bahasa Indonesia. Kalau ini dalam bahasa Inggrisnya horsepower. Oke, kita langsung contoh soal. Soal nomor 1. Sebuah setrika listrik dengan gaya 300 W digunakan dalam waktu 10 menit. Berapa joule energi yang digunakan setrika tersebut? Nah, yang diketahui daya sama dengan 300
watt. T-nya 10 menit, maka kita hentar dulu ke sekon, sehingga 10 dikali 60, karena 1 menit sama dengan 60 detik, maka kalau 10 menit, 10 dikali 60, hasilnya adalah 600 sekon. Ditanya energi, ya. Maka, masukkan rumusnya P sama dengan E per T, substitusi nilainya. Nah, yang ditanya di sini adalah E kan, maka kalau kita tutup E, rumusnya menjadi E sama dengan P dikali T, di mana P itu nilainya adalah 300 watt dikali dengan T nilainya 600 sekon, hasilnya akan menjadi 180.000 joule atau sama dengan 180 kilojoule, ya. Itu terkait dengan soal daya. Jadi soal-soal tentang usaha dan daya akan seperti ini, dan Pak harap semoga kalian mengerti. Jika ada yang belum mengerti, silakan bertanya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Salam.